Silakan Pak Arsyad. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ini selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk minggu keempat ya. Tidak terasa. Sudah 1 bulan kita melaksanakan satu semester ini dan di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat ya. Harapannya ke depannya juga terus seperti itu. Jadi minggu ini merupakan minggu materi di mana kita akan belajar tentang masonry dan timber ya, atau batu dan kayu ya. Mungkin di mata kuliah sebelumnya sudah pernah dikenalkan ya dengan material ini, tapi hari ini kita ulas kembali karena lebih kepada bagaimana cara kita mengenal material itu. Jika kita mengetahui tentang karakternya, pasti akan lebih bermanfaat untuk rancangan kita nantinya ya, terutama untuk desain arsitektur Islami 2 ya. Oke, sebelumnya ya sudah saya share ya materi-materi ini, mungkin juga sudah di-share oleh bapak-bapak yang lain di kelas masing-masing. Jadi harapannya nanti ada feedback positif dari kalian. Kalau misalkan nanti ada yang belum paham, langsung ditanyakan ya. Jadi harapannya materi di-share lebih awal supaya ada feedback tersebut. Jadi jangan sampai nanti saya saja kasarannya atau bapak saja yang mengajarkan ini, tapi juga dari kalian seperti apa. Intinya kalau kalian tidak aktif ya apa yang kita sampaikan ya yang seperti ini. Nah gitu. Jadi nanti tolong bisa lebih interaktif ya, baik untuk minggu ini maupun minggu-minggu seterusnya. Ya terutama di minggu diskusi ya, minggu depan atau 2 minggu lagi seperti itu harus lebih aktif lagi. Ya. Oke, jadi perbatuan dan perkayuan ya kasarannya. Oke, kita next. Jadi tidak perlu saya baca semua ya, nanti kalau saya baca pasti akan habis waktunya, sampai nanti banyak sekali soalnya slide-nya, banyak gambarnya juga. Jadi intinya batu bata atau masonry itu adalah berhubungan dengan pertukangan batu khususnya ya. Jadi ada kayu, batu, ada stone ya, itu beda-beda. Tapi kalau di sini kita fokus ke batu bata. Ya, batu bata itu sering digunakan untuk dinding ya. Kalau di Indonesia paling sering digunakan untuk dinding. Di luar kalau di luar negeri itu sudah teknologinya mungkin materialnya sudah cukup maju, jadi berbanyak sekali jenis-jenis batu bata yang dipakai. Kalau di Indonesia masih sangat familiar dengan batu bata merah, dengan batu bata putih atau batu bata ringan ya, hebel. Ya, tapi biasanya di Indonesia hanya digunakan sebagai unsur dinding ya, maksudnya untuk non struktural. Tapi kalau zaman dulu ya batu bata itu digunakan juga untuk struktur seperti kolom, tapi dengan susunan satu bata ya. Nah, kalau ini kan kita digambar di sebelah kanan itu kan setengah bata ya. Jadi setengah bata itu ditata pipih ya 12 cm dengan plesteran, dengan ajian akhirnya jadi 15 untuk standar dinding. Tapi kalau untuk dinding struktural itu biasanya satu bata atau bahkan lebih ya. Satu bata itu berarti ditata secara mengarah ke yang paling lebar yaitu 30 cm ya. Oke, lanjut. Ini jenis-jenis batu bata ya. Ada batu bata merah yang sudah sangat familiar, sudah kalian tahu semua ya. Kemudian ada batako, ini terbuat dari pasir dan semen ya. Kemudian dipres ya. Diberikan air sedikit tapi tidak lembek seperti mortar atau ajian ya. Kemudian ada batu bata ringan atau hebel. Ini juga sama prosesnya, banyak semen dan lapisannya itu, tapi lebih ringan. Kemudian bata merah berlubang. Ada lagi batu putih atau kapur, yaitu biasanya dulu saya paling sering lihatnya di Sidoarjo ya, tapi orang tahu kalau sekarang. Jadi dari bata kapur putih atau gamping gitu ya, atau nanti di potong-potong dan ditata menjadi
sebuah dinding ya. Kemudian ada lagi batu bata expose. Ini juga bukan partisi ya, biasanya kalau batu bata expose itu untuk dinding yang diekspos atau ditampilkan saja, sehingga yang diperlukan hanya tampilan luarnya saja. Nah, jadi dalamnya biasanya susunannya terbuat dari batu bata merah, batako atau hebel ya, atau batu bata dinding yang lain ya. Tapi expose-nya tidak diplester tapi dipakai batu bata ini. Jadi serpih-serpihan 2 cm biasanya tebal ya, seperti di gambar di tipis, dan ada grid-gridnya bagian dalam sehingga untuk merekatkan semen ke dindingnya itu. Kemudian ada batu bata interlock ya, ini yang lubang-lubang bisa diisi besi ya, besi bertulang ataupun diisi dengan semen ya, nah, itu bisa juga ya. Jadi lebih langsung nyakot gitu kasarannya, kuat gitu. Tapi jelas tentunya lebih mahal harganya ya dengan batu bata yang lain. Kemudian ada lagi batu bata atau batu roster atau roster ya sebutannya. Jadi ini sekarang sangat trending ya, naik daun gitu kasarannya. Jadi dinding-dinding menggunakan roster supaya lebih estetik, juga ventilasinya dapat, cahayanya juga bisa masuk ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk partisi, juga bisa digunakan untuk dinding struktural karena terbuat dari beton, tapi dengan beban-beban tertentu ya, ada batas maksimumnya. Kalau kita bebannya lebih berat daripada kekuatan dari struktur materialnya, ini pasti akan pecah ya kasarannya, karena bukan khusus untuk struktur ya. Kemudian ada fly ash brick ya, ini limbah dari batu bara ya, batu bara, kemudian debunya itu dimanfaatkan untuk dinding ya, fly ash brick. Kemudian ada gabion brick, ini terbuat dari susunan batu-batu menjadi sebuah dinding. Nah, hampir semua ini berhubungan dengan masonry atau perbatuan, pertukangan batu bata ya. Sebenarnya banyak lagi ya. Nah, kalau kita bicara masalah batu ya, nanti ada untuk batu fasad dan lain-lain ya, untuk seperti andesit ya, candi dan sebagainya. Nah, nanti mungkin next time kita bahas atau kita diskusikan. Tapi untuk session ini kita fokus ke dinding ya, ataupun yang material yang berhubungan dengan batu bata. Bisa dinding, bisa fasad, bisa pondasi juga ya. Nah, tapi pondasi bukan pondasi dalam ya. Tapi pondasi dangkal seperti rolak ya, ataupun yang di awal tadi, nah ini saya sebutkan sebagai balok latai kusen ya. Balok latai itu di atasnya frame kusen ya, untuk menahan beban dinding di atasnya. Soalnya kalau kusen itu ya, kalau kalian perhatikan di ruangan kalian ada pintu, itu pintunya pasti ada frame-nya. Frame itu disebut kusen ya. Kusen itu tidak akan mampu menahan pasangan batu bata atau pasangan dinding di atasnya. Jadi harus ada baloknya, ada penguat betonnya. Itu kita sebut sebagai balok latai. Tapi kalau zaman dulu itu belum ada beton bertulang, akhirnya memakai susunan batu bata rolak yang dimiring-miring ya, batu bata tapi disusun miring secara diagonal bersusun ya. Nanti coba kita cari gambarnya. Bisa juga zaman dulu pakai kayu ya, jadi kayu balok gitu ya. Kayu balok itu kayu solid ya, bukan pres-presan maupun bukan partikel, tapi solid, terpotong dari pohonnya langsung ditaruh di atas kusen. Itu lebih kuat lagi ya. Maksudnya zaman dulu lebih sering digunakan daripada yang batu bata. Bisa juga untuk dasaran ya, pondasi ya, biasanya diletakkan di teras ya, di teras yang tidak ada dindingnya, itu menggunakan rolak ya. Rolak itu disusun rapat-rapat di bawah ya, jadi sebagai pengganti pondasi menerus ya, batu kali. Oke, kemudian itu jenis-jenisnya. Kemudian ini jenis perekat batu bata ya. Ada 3 jenis yang sering kita kenal ya di Indonesia, terutama ada semen, ada lime itu kapur ya, kemudian ada mud itu tanah lempung ya, lempung ataupun tanah liat ya. Nah, kalau di luar negeri sudah dibungkus rapi seperti ini ya, jadi tinggal kita mencampurkan air ya, itu sudah bisa ya. Kalau semen sudah kalian tahu ya, campurannya itu terbuat dari pasir, kemudian semen, dan tinggal nambahkan air jadi
ya. Tapi kalau di tukang-tukang di Indonesia itu buat sendiri, tapi kalau di luar negeri, kalau kalian lihat di YouTube atau apa itu pasti bahan-bahannya itu sepertinya semuanya beli di supermarket itu, jadi tinggal nyampur-nyampur aja. Kalau di Indonesia kan tukangnya sudah sangat ahli gitu ya, pasir datang sendiri, semuanya sendiri dicampur sendiri, ukurannya ditakar sendiri, jadi sudah sangat profesional. Kemudian yang bedanya antara semen dengan kapur itu biasanya kalau kapur lebih putih ya, karena pakai semen putih ya, semen pakai kapur itu kekuatannya ya kurang lebih sama, tapi lebih sering digunakan di lapangan adalah semen ya. Kemudian kalau mute mortar ini atau mortar tanah liat itu zaman dulu sering sekali dipakai rumah-rumahnya kakek nenek kalian. Kalau kalian lihat, kalau kalian bongkar misalnya kelihatan itu dari tanah ada. Nanti kalau lama-lama dia seperti rapuh gitu ya, ada hewan-hewannya yang ngerong ke dalam gitu kayak gitu. Tapi kalau semen dan lime itu keras ya. Makanya kemarin ada yang pernah diskusi itu campuran daripada trasram itu juga terletak di sini. Jadi kalau misalkan di bawah permukaan di atas permukaan lantai 60 sampai 100 cm ya, itu pakai trasram, campuran mortarnya itu harus lebih pekat ya, mungkin 1:2 atau 1:3 sehingga tidak terjadi kejadian pipa kapiler dari permukaan air, bawah air ya, permukaan tanah dari bawah tanah kemudian naik ke dinding. Nah, di sini penting sekali untuk menjaga kualitas mortar supaya dindingnya awet dan kuat dan tahan lama. Oke, ada 3 jenis itu ya yang sering kita gunakan. Mungkin masih banyak tapi kita kenal yang umum dulu ya. Kemudian jenis pemasangan batu bata itu ada 1 bata, setengah bata, dan modifikasi. Ya, yang atas itu yang saya sebutkan tadi awal tadi untuk dinding, untuk struktur ya, untuk struktur, untuk bisa juga untuk kekuatan-kekuatan di bawah ya, pondasi, rola dan sebagainya itu memakai struktur pemasangan 1 bata. Ya, jadi lebih lebar, biasanya dimensinya antara 25 sampai 30 cm, tergantung jenis batanya beli di mana, kemudian produksi mana itu juga sangat pengaruh ukurannya ya. Terutama bata merah. Kemudian ada yang setengah bata, ini yang sangat familiar yang sering kita kenal di mana-mana dan lebih efektif ya, maksudnya lebih disukai karena lebih hemat. Kalau 1 bata memang lebih kuat tapi boros ya, jelas karena susunannya jadi semakin banyak. Nah, untuk rumah-rumah kolonial dan sebagainya pakai 1 bata biasanya karena tebal-tebal. Mungkin di Eropa sana jelas ya ada 4 musim dan sebagainya, lebih dingin, lebih panas dan sebagainya. Nah, itu akhirnya mereka kalau membangun bangunan-bangunan kolonial yang ada di Indonesia itu banyak yang 1 bata tebal-tebal. Dulu juga belum terlalu dikenal beton bertulang ya. Jadi 1 bata adalah pilihan yang solutif untuk struktur seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang sudah dikenal semen mortal yang cukup kuat, kemudian batu bata kualitasnya juga cukup baik, akhirnya pakai setengah bata yang lebih efisien ya. Kemudian yang paling bawah ada modifikasi. Ini pemasangan yang cukup menarik ya. Ada yang di semen, ada di mortar tadi, atau ada yang cuma diikat, dimasuki besi atau dilem kayak gitu-gitu. Jadi perkataannya sudah berbeda, modifikasi, kemudian cara perletakannya pun beraneka ragam ya. Dan sekarang masih trending ya pemasangan batu bata yang sekaligus menjadi partisi, sekaligus menjadi fasad, dan sekaligus menjadi elemen estetik ya. Jadi ternyata penataan dari batu bata itu bisa beragam ya. Nah, oke. Terus ini jenis sambungan batu bata, ini pertukangan saja yang mungkin bisa menerapkan seperti ini. Ya, jadi bagaimana sih cara nata atau finishing ya daripada mortar tersebut. Jadi yang warna krem ini atau coklat ini adalah batunya, batu bata ya, batu bata merah mungkin ya. Kemudian ini yang warna abu-abu adalah mortarnya. Nah, itu bisa berbagai jenis finishing ya. Ada yang concave, weather, graphic, dan seterusnya itu ada banyak. Jadi ini tergantung stylenya. Nah, biasanya ini sangat dibutuhkan untuk yang bangunan industrial ya, stylenya. Biasanya kalau kalian ke kafe-kafe ada yang desainnya unfinished ya. Unfinished itu pasti
dia menampilkan permukaan batu bata ya, pasangan batu bata secara natural ya. Nah, akhirnya memilih yang mana, mau yang lengkung atau yang V atau yang weather ini ya. Yang paling sering itu yang biasanya antara concave dengan yang weather ini. Jadi lebih mudah pengerjaannya, ya lebih cepat ya. Kalau yang lain ini mungkin kondisi khusus ya. Atau biasanya yang flash ini juga bisa, yang flash ini ya, flash. Jadi rata semuanya. Ya, itu jenis-jenisnya ya, tergantung tukangnya juga sama keinginan kita mau seperti apa ya. Pasti satu sama lain memiliki ya, hasil yang berbeda penekanannya ya. Ini salah satu contohnya bagaimana modifikasi yang sering kita temui di lapangan ya, pemasangan batu bata atau berhubungan dengan masonry tadi. Jadi yang pertama itu kita lihat gambar 1 ya, ini pemasangannya secara berjarak, kemudian disusun secara teratur, ya akhirnya menjadikan hasil seperti itu dan diekspos ya. Akan sangat rugi kalau sudah ditata seperti itu, tiba-tiba kalian plester, kalian tutupi ajian dan dicatnya. Jadi yang percuma ya. Tapi untuk kejadian seperti ini berarti memang harus diekspos ya. Ya. Seperti yang sebelah kanan sendiri itu studionya Andi Rahman Arsitek ya. Jadi bagaimana beliau menampilkan batu bata ya, batu bata merah dengan cukup cerdas bagaimana menampilkan tekniknya, kemudian eksposnya. Nah, jadi pas antara desain minimalis ya dengan konteks local wisdomnya. Nah, seperti itu. Karena batu bata itu hubungannya ke lokalitasan ya. Ya, kalau kalian ekspos batu bata itu tiba-tiba kalian campur dengan unsur modern, nah itu harus hati-hati, jangan sampai nanti proporsinya nggak pas, ya akhirnya menjadi aneh, kesannya pendekatan desainnya harus lebih teliti lagi, lebih kritis lagi. Nah ini cukup menarik yang seperti ini. Jadi ini contoh-contoh ya, bahkan ada yang di atap ya, nomor 9 itu untuk plafon. Jadi beliau membuat sebuah jalur ya atau rel seperti itu ya, kisi-kisi dari mungkin besi holo atau besi lempeng ya, kemudian batu batanya diberi lubang dan digantung di atas, jadi plafonnya atau eternitnya ataupun bagian langit-langitnya itu terbuat dari batu bata, tapi tentunya dengan kualitas batu bata yang bagus, jangan sampai ada umur baru berapa bulan sudah rapuh, retak ya, karena batu bata kalau batu bata merah ya, kalau pembuatannya, prosesnya dan bahan material tanah lihatnya itu tidak bagus, pasti tidak bertahan lama ya. Pembakarannya pun harus bagus ya. Tapi saya juga kurang tahu prosesnya secara detail ya, sampai menemukan kualitas batu bata merah ya bagus itu seperti apa. Tapi prosesnya mungkin kalian nanti bisa searching sendiri, mulai dari tanah liat, kemudian dicetak ya dengan penyampuran air ya, kemudian dikeringkan, dijemur, baru dibakar. Ya, dulu masih saya waktu di desa ya, di rumah orang tua itu sering sekali lihat proses pembakaran batu bata merah. Dan kualitasnya bagus, kuat gitu. Ya, tapi kalau zaman sekarang banyak batu bata yang dipegang saja sudah rapuh ya, labil ya. Seperti itu. Jadi apalagi yang untuk yang Eternit ya, nomor 9 yang di langit-langit ini harus bagus ya. Segala batu bata yang diekspos tentunya harus memiliki kekuatan yang baik, karena terlihat ya, kena cuaca, kena sentuhan dan sebagainya, akhirnya harus bagus. Jadi bukan batu bata biasa seharusnya. Oke, terus ini salah satu contoh juga ya, masonry atau perbatuan, tukang batu ya, pertukangan batu, tapi bukan batu bata merah, tapi dengan batu bata ringan atau kita sering sebut sebagai hebel ya. Ya, di lapangan banyak. Ini ukurannya lebih besar ya dan lebih ringan ya. Walaupun lebih besar tapi lebih ringan daripada batu bata. Ya 20, ada 20 40, ada 20 30 60. Jadi tergantung kalian nanti pesan seperti apa. Nah, dengan ukuran yang besar itu maka dia lebih membutuhkan material jumlahnya sedikit. Terus kemudian pengerjaannya juga lebih cepat kan ya, daripada batu bata merah tadi yang kecil-kecil ya, lama gitu. Jadi kelebihan dan kekurangannya desain-desain yang batu bata merah diekspos itu berhubungan dengan pengerjaan juga ya, dan perawatan ya. Jadi kalau ada orang bilang
industrial itu lebih murah, belum tentu juga ya. Jadi industrial itu prosesnya lama karena harus teliti. Coba kalian tadi di atas ya, ini pemasangan ini pun harus rapi. Ya, jenis sambungannya harus rapi, penunjukan batu batanya juga harus pas ya. Karena mau diperlihatkan, nah, gitu. Kemudian setelah penyusunan yang lama, pelan-pelan maintainnya harus bagus, finishingnya ya mungkin di coating atau digilapkan, nanti dilapisi supaya tidak rapuh, berjamur ataupun yang lain-lain ya, kerusakan untuk batu bata. Nah, itu juga perawatan yang konsisten setiap berapa bulan atau berapa tahun sekali. Nah, makanya bangunan industrial itu belum tentu dia lebih murah, tapi ya karena belum tidak di finish ya. Nah, tapi biasanya banyak habisnya di waktu pemasangan itu. Jadi harus orang-orang dengan tukang tertentu ya, teknik-teknik yang tertentu. Nah, itu batu bata merah. Nah, kalau batu bata ringan ini ya, hebel ini, dia lebih tadi ya lebih cepat. Ya, kalau mau diekspos ya sama juga dengan yang batu bata merah tadi, lebih harus pelan-pelan, tahu pattern-nya atau polanya ya, kemudian baru disusun. Tapi ini lebih efisien dari segi waktu, kemudian dari segi mortar juga ini lebih tipis ya. Kalau kalian lihat di sini seperti mepet-mepet gitu ya. Jadi tidak ada jarak untuk semen dan pasirnya tadi atau mortarnya tadi. Jadi seperti lekat gitu. Nah, ini biasanya ada semen khusus ya untuk batu bata ataupun pakai semen biasa juga bisa, tapi dia lebih rapat karena material penyusunan batu bata ringan ini, hebel ini juga terbuat dari campuran semen juga, sehingga sudah dikasih air gitu nanti sedikit semen atau mortar itu bisa langsung melekat ya. Nah, jadi seperti yang paling kanan ini salah satu contoh dinding hebel ya, tapi dengan fungsi sebagai fasad juga. Jadi tidak hanya sebagai dinding biasa, tapi juga sebagai dinding fasad ataupun dinding partisi yang estetis itu. Ya, polanya terserah seperti apa, yang penting fungsinya masih sama ya. Dan kita lihat di sini bukan untuk struktur ya. Kalau strukturnya masih tetap menggunakan beton ya, ada 3 struktur utama, tapi yang tengah ini digunakan untuk dinding partisi non struktural. Ya, oke. Itu jadi walaupun bentuknya kotak tanpa menggunakan lostor, tapi ternyata masih bisa kita modifikasi ya. Bentuknya berbagai macam. Ya, ini masih banyak lagi di Pinterest maupun di internet, kan nanti bisa cek lagi. Oke, kemudian di sini ada teknik pemasangan batu bata ya. Jadi yang pertama harus safety first ya. Jadi bagaimana kita kalau kalian benar-benar mau menukang ya di rumah ataupun di mana, itu harus menggunakan keamanan standar ya. Jangan sampai asal ya, pasti nanti bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian pemilihan batu bata yang kualitasnya bagus, yang kualitasnya kuat ya. Intinya kalau dipegang ya tidak rapuh ya, tidak perl gitu ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu berarti mungkin umurnya batu bata itu sudah sangat tua ataupun kualitasnya jelek, jadi harus diganti. Kalau langsung dipasang nanti pun ya akan pengaruh di kekuatan dinding itu sendiri ya. Kemudian untuk yang konkret ataupun batako ataupun hebel, nah ini bisa ditesnya seperti ini, dicoba diangkat, dijatuhkan, pecah atau tidak. Kemarin saya pernah lihat di Instagram ya, hebel yang bagus itu katanya yang bisa ngambang di atas permukaan air. Ya, itu berarti tidak ada air di dalamnya, jadi sudah sangat kering. Kalau ada air, berarti nanti bahayanya bisa terjadi penguapan di dalam dinding sehingga permukaan dinding itu berjamur ataupun pecah-pecah. Nah, nanti kalau kalian menemui itu berarti dinding di dalamnya berair. Ya. Oke, kemudian ini semen mortarnya mixnya ataupun campuran dari pasir dan semennya, takarannya seperti ini 1:4 itu bagus, ataupun 1:2 untuk yang lebih kuat lagi ya. Nah, kalau untuk rumah sendiri, untuk bangunan sendiri diperkuat pun tidak masalah ya. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan yang sifatnya komersil itu ya sesuai standarnya. Kalau bisa jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya ya seperti rumah-rumah yang baru jadi tapi sudah mening ya, 1 hari itu mungkin 2-3 hari ataupun 1 bulan kemudian sudah jamuran ya, sudah mengelupas semua catnya, kemudian meledos-meledos ya ataupun pecah-pecah ya di dindingnya. Nah, itu berarti kualitasnya kurang bagus dari mortarnya juga mungkin, kemudian cara pemasangan batu batanya ataupun yang lain-lain, faktor di situ juga pengaruh sekali ke kekuatan air maupun kondisi lingkungan cuacanya. Nah, itu juga pengaruh.
Satunya mungkin belum kering ya, masih basah dindingnya tapi sudah dicat atau diaci ya. Nah, jadi sudah harus tahu ya, semen itu apa, portar itu apa, atau acian ya, kemudian plesteran itu yang mana, kemudian cat, coating, nah itu mulai harus kenal kalian ya. Nah, kalian nanti akan sering kalian bergelut dengan itu. Oke, kemudian pasangan batu bata untuk ketinggian ya, maksimum ya itu bisa 3 meter ya, maksimum 3 meter. Lebih daripada itu harus dikasih apa? Yaitu dikasih beton ya, dikasih beton dinding bertulang ya, ataupun struktur yang lain yang lebih kuat, karena sekali lagi batu bata itu memiliki berat sendiri ya, berat material itu sendiri ya. Kalau semakin tinggi berarti dia akan semakin berat juga, harus ada pengikatnya. Yang berdiri tegak kanan kiri disebut kolom ya, kemudian yang di atas sebagai balok ya. Jadi di frame seperti itu, frame itu kotak seperti ini. Nah, akhirnya lebih kuat ya. Kalau lebih daripada itu ya pasti akan retak ataupun goyang ya. Nah, kemudian cara pemasangannya, pemasangan di bondsnya itu yang bagus adalah disusun secara zigzag ya, secara zigzag seperti ini. Kenapa tidak seperti yang sebelah kanan lurus ya? Karena akan terjadi weak wall ya yang kita sebutnya, atau stuck bond ya. Jadi kan nanti akan mudah retak karena gaya yang dihasilkan ya, beban secara aksialnya, secara vertikalnya itu lebih apa yang namanya lurus gitu ya, akhirnya akan lebih tidak stabil ya. Tapi kalau yang saling menggigit ya, interlock ya, seperti yang sebelah kiri itu akan lebih kuat lagi ya. Oke, itu cara pemasangannya. Jadi kalau misalkan nanti ditanya kenapa pasangan batu bata seperti itu supaya lebih estetik, jawaban aslinya sebenarnya untuk kekuatan strukturnya sendiri. Jadi materialnya kan karena kepingan ya, itu harus ditata lebih saling interlock, saling mengunci gitu. Tapi bisa juga sebenarnya ditata seperti ini ya, seperti sebelah kanan yang lurus seperti itu, tapi dengan penguatan sendiri, bisa menggunakan tadi ya batu bata yang lubang tadi dikasihkan besi ya, besi untuk cor itu ya, ataupun dengan perekat-perekat yang lain. Besinya pun tidak harus vertikal, tapi juga bisa secara horizontal. Jadi mengikatnya gaya lateral dan aksialnya dapat. Nah, oke, itu untuk pemasangan. Kemudian untuk prosesnya, semua batu bata harus dimasukkan ke dalam air, ya, kemudian dibersihkan untuk menghilangkan debu maupun yang lain. Karena sama ya, mortar itu tidak bisa lekat terhadap permukaan-permukaan yang dia halus maupun yang berdebu. Ya. Jadi makanya akan sangat susah kalau masang mortar itu di atas keramik atau di atas metal, logam, itu pasti susah sekali lekatnya. Ada juga yang kalau kalian lihat keramik ya, keramik lantai itu di bawahnya pasti ada grid-gridnya ya, ada pola-pola kotak-kotak gitu ya untuk menggigit daripada mortar itu sendiri. Nah, jadi direndam dulu, disikat, dibersihkan, kemudian tunggu sampai cukup kering ya, baru dipasang ya, dipasang. Kemudian ini yang sebelah kanan ini tuting, ini maksudnya cara penyambungan antara batu bata dengan kolom yang ada di sebelahnya ya. Jadi jangan terlalu jauh jaraknya seperti yang ada di bawah. Kemudian jangan juga memotong-motong bagian yang malah merusak kekuatan strukturnya ya. Jadi yang pas itu rule of thumb-nya seperti genggaman ya, apa namanya itu ibu jari gitu ya. Jadi seperti dibulatkan gitu, caranya seperti itu lebih pas lagi. Jadi jangan terlalu jauh. Kalau masih jauh berarti harus ditambah lagi batu bata merah lagi atau batu bata yang lain. 5 cm yang paling bagus. Oke, kemudian untuk pemasangan secara bagusnya harus pakai itu ya, string ya. String itu benang ya, dibenangi dulu yang lurus. Supaya lurus bagaimana? Tetap kita menggunakan water pass ya. Jadi pas waktu masang batu bata dinding itu harus menggunakan banyak alatnya ya, seperti cetok ya. Nggak tahu saya bahasa Indonesianya apa, cetok, kemudian apa namanya, ember ya, atau seng, kemudian salah satunya water pass itu untuk mengukur ya, leveling ya. Kalau nggak pakai itu ya, kalau feeling kalian, insting kalian bagus ya nggak masalah, tapi
sebagus-bagusnya pasti miring berapa senti, berapa mili ya, berapa mili. Itu nanti di bagian atas tuh langsung kelihatan tuh miringnya, karena bertumpuk-tumpuk akhirnya miringnya semakin parah. Kalau sudah miring berarti kekuatan strukturnya dinding pun akan pengaruh ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Kemudian sebelum meletakkan batu bata merah atau batu bata dinding di atas permukaan konkrit atau balok sloof, itu harus dibasahi dulu ya, permukaannya dibasahi dulu supaya tadi ya bersih dari debu dan mudah merekat mortarnya, jadi lebih kuat ya. Ya. Oke, kemudian ini cara menyisipkan mortar-mortarnya di antara batu batanya. Ya, kemudian yang paling bagus lagi adalah ini ya, diperhatikan. Jadi jangan sampai tinggi-tinggi dulu. Kalau sudah disusun ya, sudah mulai memasang batu bata dinding ya 1 meter, itu kalau di Indonesia kebanyakan 1 meter sampai 120 ya. Itu hentikan dulu, stop dulu, tunggu sampai kering besoknya ataupun beberapa waktu itu di apa namanya, dilanjutkan lagi ya. Nah, jadi ditunggu dulu sampai kering, baru dilanjutkan kemudian hari. Kalaupun pas waktu menunggu itu paling bagus di apa namanya, diselimuti seperti ini. Biasanya terpal ataupun pakai kain atau pakai apa plastik ya. Nah, itu supaya dia lebih terjaga kualitasnya. Terus kemudian ada juga saran untuk menyiramnya untuk berapa periode tertentu supaya beton apa namanya, mortar tadi tidak pecah karena panas matahari ya. Jadi disiram berapa kali periode gitu ya supaya lebih merekat lagi antara batu bata dengan mortarnya. Ditunggu 1 meter dulu, diselimuti, besok dilanjut lagi. Kalau langsung diteruskan sampai 3 meter ya, ingat baik-baik, batu bata itu punya berat ya, tadi saya bilang. Kalau misalkan lama-lama numpuk-numpuk di atas, pasti yang bawah itu kalah. Yang kalah itu apa? Mortarnya maupun batu bata itu sendiri. Makanya pun di kardus-kardus kita, kalau kardus ya, dashbook ataupun yang lain-lain, box-box itu pasti ada maksimumnya. Yang paling bawah itu harus mampu menerima beban yang di atasnya. Makanya pasti ada tulisannya maksimum 10 box atau 8 ya gitu. Nah, itu sama seperti ini logikanya, analoginya. Jadi harus 1 meter atau 1 meter 20 cm. Ya. Oke, terus kemudian ini ya, integrating pipes and tube ya. Jadi jangan sampai kita itu merusak dinding yang sudah bagus, rapi ya, dengan saling interlock tadi, menguatkan, tiba-tiba kita pasang pipa untuk instalasi listrik maupun plumbing ya, air secara asal yang asal seperti ini, akhirnya pengaruh juga ke kekuatan dindingnya itu ya. Walaupun dinding itu tidak menjadi struktur ya dalam bangunan, tapi dia menjadi struktur untuk dirinya sendiri, untuk dinding itu sendiri ya, bagian itu. Kalau kita rusak ya berarti kekuatan dinding itu akan berkurang. Sehingga nanti kalau misalnya kalian tekan, kena hentakan atau apa ya retak, patah ya kayak gitu-gitu. Ya, jadi harus hati-hati memasang instalasi yang bagus, yang rapi ya. Bagus lagi kalau kita sudah rencanakan di awal ya, seperti yang ini, place pipe in service duct. Jadi kita sediakan shaft ya untuk lubang servicesnya. Jadi tidak dodol-dodol. Dodol dinding ya, merusak dinding batu bata yang non struktural aja dilarang di sini. Apalagi kalian nanti atau kita temui di lapangan ya, itu ngelubangin kolom maupun balok beton ya. Saya sering lihat di Instagram itu ada bangunan-bangunan yang lucu itu untuk mempertahankan pipa yang lurus, akhirnya balok di atas langit-langit itu dilubangi sehingga kelihatan tulangan besinya. Nah, itu sudah menjadi kerusakan struktur atau kegagalan struktur. Pada saat terjadi getaran seperti ada gempa maupun yang lain-lain, itu pasti pengaruh ya. Nah, karena struktur itu pasti sudah diperhitungkan oleh engineer-nya. Batasnya seberapa maksimumnya, kemudian kekuatannya, betonnya dan sebagainya. Jadi jangan sampai merusak komponen-komponen tersebut ya. Ikuti panduan dari standar pertukangan, standar teknik bangunan. Oke, kemudian cover seismic gaps ya. Jadi kalau bisa hati-hati antara meletakkan
sudut-sudut ya, di bagian-bagian pertemuan antara dinding shear wall itu ya, dinding partisi untuk batu bata tadi dengan kolom, karena terjadi gerakan seismik yang secara horizontal itu akan meretakkan di ujung-ujungnya. Jadi yang paling bagus itu biasanya dia meletakkan adanya tambahan struktural atau gap ya, seperti ini. Jadi kita sebutnya sebagai dilatasi ya, dilatasi. Jadi bisa direnggangkan sedikit supaya tidak crack ya. Ya, kalaupun tidak seperti itu bisa dilapisi rubber ataupun karet ya, tapi kalau di Indonesia memang tidak umum ya. Pokoknya kalau di Indonesia semuanya terbangun gitu ya, jadi nggak terlalu memiliki nanti efek gempa-gempa itu kan nggak tahu nanti ya, sudah urusan nanti. Nah gitu. Tapi kalau luar negeri itu memang sudah seperti ini, pakemnya standarnya, ya itu sudah dipikirkan ya. Tapi bukan berarti kualitas dalam negeri itu jelek, enggak, tapi mungkin beda penekanan aja. Kalau di luar negeri mungkin penekanannya kepada keamanan, walaupun mahal ya. Kalau mungkin di Indonesia lebih ke arah bagaimana murah tapi keamanannya akhirnya sedikit tidak diperhatikan ya, kurang diperhatikan. Ya lanjut, ini salah satu contoh bangunan kontemporer ya, bangunan baru modern tapi masih menggunakan material expose ataupun material utamanya adalah batu bata ya, entah batu bata merah atau batu bata ringan ya, hebel dan sebagainya, atau loster yang paling bawah ini jadi sebagai struktur selubung utamanya, sehingga lebih kesannya estetis dan penonjolan material expose-nya lebih dapat ya. Jadi jangan kira kalau material batu bata, khususnya batu bata merah atau batu bata yang lain itu ya terkesan klasik atau tradisional ya, atau kuno gitu ya. Tapi ternyata bisa seperti ini ya, bisa dibuat sebagus ini. Tapi jelas batu bata ini bukan kualitas batu bata yang biasa ya. Jadi harus lebih kuat, lebih tahan terhadap cuaca yang baik finishing maupun prosesnya. Oke, kemudian ini untuk notasi ya, saya rasa kalian sudah cukup familiar dengan notasi batu bata ya, di dinding terutamanya. Jadi nanti harus mulai hati-hati menggambar ya, terutama di dai nanti apa itu kolom struktur, kemudian apa itu dinding partisi, gambarnya ya, kemudian dinding batu bata. Jadi harus benar-benar sudah paham, jangan sampai cuma satu garis, satu line itu disebut lantai ya, nanti kalau satu garis ataupun itu apa itu, jadi orang nggak akan paham. Nah, untuk menggambar yang paling bagus standarnya untuk pasangan batu bata merah adalah seperti ini ya, diarsir double garis secara diagonal 45 derajat kemiringannya. Ini untuk semua potongan batu bata ya, pasangan batu bata atau dinding non struktural ya. Tapi kalau dinding struktural seperti shear wall ya, shear wall itu dinding beton ya, kolom tapi bentuknya dinding ya, kayak gitu. Itu ya strukturnya ya beton ya, jadi bisa diblok seperti ini atau arsir beton ya, beton seperti ini, ada segitiga kecil, kemudian titik-titik segitiga ini kerikil ya, kemudian yang kecil-kecil titik-titik itu adalah pasir ya, mungkin kalian masih ingat ya dulu. Kemudian ada pasangan batu bata kali, ini masih ada hubungannya dengan perbatuan. Kemudian ini besi itu jarang ya kita menggambar penampang besi, itu biasanya cuma bulat gitu, kita blok gitu aja. Kemudian ada plesteran itu berarti ya setelahnya dinding diplester, diaci, baru dicat. Nah gitu. Sebelum dicat di pelamir dulu biasanya. Pelamir itu warna putih-putih. Jadi seperti apa ya, orang ngecat tapi catnya nggak rata, itu masih putih-putih dasaran, supaya apa, tidak meresap nanti catnya masuk ke dalam plesterannya, jadi ke dalam aciannya, jadi lapisannya pasangan batu bata, plesteran, acian, pelamir, baru cat ya. Nah, jadi harus mulai paham. Mungkin ada juga metode yang lain, nah itu beda juga, tergantung metode maupun materialnya. Tapi itu yang saya sebutkan tadi yang paling umum ya untuk batu bata merah, dinding batu bata merah ya. Kemudian pasir uruk seperti ini, tanah uruk seperti ini, ya tanah asli seperti ini. Saya rasa kalian sudah cukup familiar. Untuk gambarnya jangan sampai salah ya, antara partisi dengan dinding batu bata. Ya. Oke, sebelum kita pindah ke timber, ada yang ditanyakan untuk Mas Henry? Oh ya Pak, betul Pak. Break dulu Pak. Untuk break dulu. Ya, untuk batu bata mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo. Silakan.
Udah banyak tadi yang dijelaskan Pak Arsyad ya, cukup lengkap terkait dengan batu bata. Banyak jenis-jenisnya tadi Pak ya, ada Hipel, ada batu bata merah, ada apa lagi tadi? Pasangan batako, ya, roster. Nah itu kan jadi apa nih? Jadi pertimbangan-pertimbangan ya untuk menyusun dinding. Banyak hal menarik. Silakan ditanyakan untuk tambahan. Pak Turi. Iya, Siap. Tadi untuk yang ini Pak, jadi sekarang ada teknologi namanya semen MU, mortal utama itu bisa dari keramik ke keramik, terus besi pun sekarang bisa, sudah besi ke, pokoknya yang permukaan halus ke dipakai. Kalau dulu kan tidak bisa karena daya rekat semen kayak Gresik itu kurang kuat, tapi sekarang sudah ada yang setipe mortal utama. Jadi ada jenisnya, saya lupa. L2M, pokoknya ada jenis lemnya sehingga itu sudah sangat kuat untuk melekatkan itu. Terus berikutnya untuk mengukur mengukur ilmu lama itu pakai kena sedikit dia bergeser pelan akhirnya miring. ya betul. Siap. Terima kasih. Ya, bagus ya. Pak Tri ini memang praktisi lapangan yang cukup profesional ya. Jadi perkembangan tentang teknologi material dan sebagainya itu cukup bagus ya. Jadi bisa kalian pahami tadi, ternyata ada mortar ataupun campuran yang khusus berkat permukaan halus dari keramik ke keramik maupun yang logam ataupun yang lainnya. Ternyata bisa ya. Saya rasa masih banyak lagi pengetahuan inovasi tentang material ya di luar sana. Kalau kalian nanti searching sendiri pasti banyak ya. Jadi kita bahas yang di sini yang paling umum dulu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin mau tambahkan contoh aja sih Pak, buat supaya mereka ada gambaran. Minta Stop screen atau? Ya, stop sebentar aja. Oke, ini mengenai contoh pasangan bata pasangan satu bata. Oke, jadi ini ya, kalau biasanya kita di bangunan-bangunan biasa itu memang pasangannya setengah bata. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Arsyad bahwa pasangan satu bata itu dulu memang dipakai untuk struktur. Untuk sekarang pun juga ada beberapa bangunan yang memang memakai pasangan satu bata. Biasanya bangunan ini khusus ya, memang diperlukan kekuatannya, ketebalannya untuk membantu kolom-kolom struktur yang ada. Jadi ini beberapa contoh, dan itu memang seperti yang disampaikan Pak Arsyad, pemasangan bata itu nggak bisa langsung. Jadi contoh proyeknya seperti ini ya, ketinggian 1 meter 1 meter 20 seperti ini harus berhenti, gitu. Harus berhenti, dan di sini ada beberapa yang dipasang stekan baru, jadi pasang perkuatan balok dan sebagainya supaya apa? Masing-masing lapisan bata itu bisa kuat. Ada yang seperti itu. Jadi jangan kaget kalau kalian nanti ketika kunjungan lapangan sebagainya kok ada yang pasangan bata seperti A, seperti B dan sebagainya, itu memang kerja sudah dipersiapkan. Apalagi untuk bangunan struktural itu kondisinya mungkin agak sedikit berbeda dengan pasangan bata yang pada umumnya. Ya, seperti ini prakteknya ya. Jadi pasangan satu bata itu masih dipakai beberapa kondisi. Dan susunannya pun nanti tampilannya dari luar itu mungkin juga akan berbeda dengan pasangan 1,5 bata yang dengan sudah ada spesinya. Seperti itu. Ini diekspos ya Pak Krisna? Enggak, diplester aja. Nanti diplester lagi? Ya. Wah, karena memang betul banget ya Pak Krisna ya. Kenapa? Luar biasa. Yang dibutuhkan strukturalnya Pak, fungsi kekuatannya. Jadi kalau dalamnya nanti dicat ini, diplester cat dan sebagainya. Tuh, jadi ya seperti itu kondisi di lapangan. Jadi jangan kaget. Jadi ketika Anda katakan sekarang masih Teknik 1, nanti Teknik 2, nanti Anda kerja praktik lapangan, menemui hal-hal yang kok dari teorinya di materi itu A, ternyata di lapangan kok ada sesuatu yang baru dan sebagainya, itu ya bisa dikonsultasikan dan bisa ditanyakan ke orang lapangannya juga, gitu. Karena kondisi seperti ini masih memungkinkan, masih beberapa bangunan juga
menggunakan metode dan teknik seperti itu, yang satu bata itu. Ya, ya. Oke. Jadi table dindingnya 30 cm itu Pak ya? Ya, ngikuti kolomnya Pak. Waktu ini Kolom, ngikuti ya. kolom. Gitu. Jadi kalau memang Ini karena bangunan apa keperluan, Pak Krisna? ini salah satu di Pindad kemarin Pak. Jadi Oh. apa namanya, supaya tahan kalau ada itu tadi apa fungsi gaya impact ya, apa namanya, ledakan dan Oh, saya sebagainya. kira tahan perang, Pak. Ya termasuk Pak, termasuk itu apa? Ini tidak tembus ke peluru ini. Nah itu unbreachable. Jadi nggak kalau ditembak ataupun kena yang skala ledakan skala ringan nggak terlalu bermasalah gitu. Ya, ya. Itu. Kelihatan Tapi ada angker-angker Pak ya, angker besi yang itu ya. Ya. Yang ini. Yang gambar pertama tadi. Nah itu perlu disampaikan tuh Pak. Yang ini. Yang angker tadi, yang gambar pertama. Oh, ini ya, angkur-angkur ini. Bukan, yang gambar pertama tadi ya, sebelumnya. Terus. Ini ada juga sih. Ini nah, itu kan di atasnya ada besi-besi ya itu. Ya. Nah, ya besi-besi ini nanti bisa kalian perhatikan ya, untuk baik dari pemasangan kusen ataupun setiap berapa meter itu biasanya sudah dipasang angker seperti itu. Karena nanti begitu dicor, begitu kena spesi dan sebagainya, itu bisa mengikat, memberi bantuan ikatan ke pasangan tersebut supaya nggak gampang roboh ketika mendapat tekanan gaya ya. Itu ketika didorong atau ketika ada orang bersender atau kena gaya horizontal itu nggak gampang roboh gitu. Karena prinsipnya kan dinding ini tipis, tegak, tipis, berdiri itu rentan roboh. Nah, supaya nggak roboh itu diikat di kolom, itu biasanya dipasang angkur-angkur bantuan seperti ini. Ya ketinggiannya 1,20 meter, 1 meter itu. Jadi apa namanya, mengikat ketika bisa dikena plesteran dan sebagainya, itu jadi lebih aman. Nah, pemasangan angkur ini apakah boleh nggak ketinggian 1,2, katakanlah per 60 cm dan sebagainya, boleh. Tapi kalau di proyek itu ada biayanya. Kalau terlalu kuat, terlalu rajin memberi angkur ini, ya lebih kuat, tetapi dari segi biaya juga ada perhitungannya. Makanya bisa over dan sebagainya. Jadi dicari yang efektif dan efisien mengenai biaya, tapi juga memberikan kekuatan yang stabil pada pasangan ini. Begitu. Jadi ini ya ada selalu berkaitan dengan kolom dan sebagainya, itu supaya jadi kesatuan solid itu biasanya ada bantuan angkur seperti ini. Nah, perlu diketahui angkur itu dipasang setelah beton itu jadi kan Pak ya? Ya, jadi biasanya gini, waktu kalau pas ini itu waktu kolomnya besinya masih berdiri kolom udah dipasangi Pak. Jadi nanti dicor sudah tinggal keluar aja gitu. Jadi jadi metodenya ya masang besinya itu ya, dari awal dipersiapkan. Dari awal. Berarti gitu. Jadi castingnya itu lubang-lubang gitu Pak ya? Ya sebagian. Jadi ini kan pas yang di titik itu sudah dipasangi apa namanya, dipasangi besi terus ditutup pakai plastik. Jadi nggak bocor. Metodenya waktu itu metode kontraktornya seperti itu ya, alhamdulillah jadi. Kan yang dikhawatirkan kadang-kadang kalau ada itu kan bocoran itu kan ya. Tapi alhamdulillah waktu itu bisa, karena pertimbangannya kalau dedeli beton segini lagi itu Pak. Lama lagi ya. Butuhkan tenaga lagi. Membuat tenaga lagi, terus menyantolkan besinya itu supaya ke dalam itu agak repot kalau dikerjakan di kemudian hari. Makanya dari awal castingnya ada bolong tapi langsung ditempel ya, pakai plastik sebagainya, pakai silen supaya nggak tembus waktu ngecor. Seperti itu. Ya, kembali lagi yang saya sampaikan tadi itu biasanya nanti metode di lapangan tuh berbeda. Masing-masing kontraktor itu punya cara pemasangan sendiri, mana yang menurut mereka paling kuat dan hemat itu biasanya yang dipilih. Jadi metode itu sudah berbeda-beda tiap pihak kontraktor, pihak pembangunnya. Ya. Sip. Oke, kalau ini saya stop share dulu ya. Kalau ini nanti untuk berikutnya mungkin kalau mau dibuat contoh, saya kompilasikan dulu untuk yang pasangan bata, nanti untuk kaitan beton dan sebagainya saya contoh juga untuk yang
kondisi bangunan yang sedikit berbeda. Gitu. Maksudnya nggak bangunan pada umumnya. Oke, terima kasih. Ya, terima Sama Pak kasih Pak Krisna. Krisna. Kembalikan lagi ke mahasiswa, silakan mahasiswa. Ya, ada yang belum dimengerti atau terlalu banyak yang harus dipahami dulu? Khawatirnya Jadi intinya, ya khawatirnya itu kayak ember Pak, diisi air tumpah-tumpah dulu. Tumpah. Jadi pelan-pelan, cuma mau nggak mau isinya harus gitu maksudnya apa ya? Iya. Minimal tahu dulu ya, nanti betul. dicerna baru dipahami. Nanti kalau nggak paham juga, itu tanya ke dosen pengampu. Kalau nggak paham juga, ya udah minta pencerahan dari yang di atas ya. Makanya penting kalau kita mau belajar itu berdoa dulu supaya pintu hati kita terbuka. Jadi batu bata, pasangan batu bata entah dinding batu bata merah ataupun yang lain itu sederhana memang, tapi memiliki kedetailan yang cukup rumit. Kemudian pemasangannya pun nggak asal karena faktor kedepannya itu banyak sekali ya pengaruhnya. Karena dinding itu yang sering kita sentuh daripada juga sama seperti lantai ya. Sering kita sentuh, kemudian sering kita landai ya. Landai itu apa ya? Ditekan ya, ditekan ataupun kena paku atau nanti kesandaran. Oh, sandar ya. Sandaran apa gitu ya. Nah, itu dinding itu. Nah, jadi batu bata untuk dinding itu sangat sederhana, simpel tapi penting fungsinya ya. Bayangkan kalau satu lantai oke lah, tapi kalau sudah tingkat tinggi kayak gini, tiba-tiba kalian bersandar, brul gitu, nah wassalam sudah, nah gitu. Jadi harus hati-hati, ya. Oke, cukup dimengerti? Ya Pak, lanjut. Lanjut, oke. Memang betul katanya tadi, ember mungkin tumpah-tumpah ya, susah akhirnya bilang. Ini harus sedia ember satu lagi nih untuk timber ini. Iya. Kalau semester dulu memang satu material 1 minggu gitu ya. Tapi kalau untuk sama sekarang kita mampatkan karena 1 minggu untuk diskusi sehingga ya cukup banyak. Makanya materi kita share kita usahakan share sebelumnya supaya kalian siap-siap untuk menyiapkan ember tadi itu. Oke, sekarang kita masuk ke timber atau perkayuan ya. Kayu itu sebenarnya sangat banyak. Yang saya sampaikan ini hanya segelintir dari yang kita susun ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu lah seperti kata Pak Krisna tadi ya, ketemu apa di luar yang lebih advance lagi, yang lebih keren lagi, lebih hebat lagi. Nah, itu berarti memang sudah tambahan lagi daripada yang di sini. Makanya ada orang yang bilang dulu di kuliah itu hanya 25% dari kenyataan realita. Jadi kalau kalian ya seperti ini aja ilmunya dapatnya sedikit. Makanya kalau kalian nanti setelah ini punya kesempatan waktu, jalan-jalanlah ke tempat-tempat bangunan, ke toko bangunan, tanya-tanya, atau kalau ada depo bangunan itu lebih bagus lagi. Coba sering-sering ke sana, lihat kualitas ataupun jenis-jenis inovasi material dan sebagainya. Ya. Jadi jangan langsung mengacu ini saklek seperti ini ya. Jadi banyak sekali di luar, masih banyak. Oke, kita kembali ke sini. Intinya kayu itu juga menjadi komponen utama juga yang sering dipakai dalam bangunan. Kayu dibagi menjadi dua ya, ada kayu olahan sama kayu solid atau kayu asli ya. Nah, jadi kayu itu sering dipakai banyak sekali ya. Kalau zaman dulu maka digunakan untuk lantai, dinding, kolom, balok, sampai atap maupun fasad ya, fasad seperti ini. Jadi kayu itu masih menjadi favorit ya, primadona sampai sekarang. Tapi karena kayu sekarang cukup mahal harganya, akhirnya kita banyak pindah ke material fabrikasi lebih modern seperti atap ya. Atap dulu pakai kuda-kuda kayu ya, dari glugu dari kelapa, pohon kelapa. Sekarang kita sudah jarang sekali nemu itu maupun mahal harganya, akhirnya pindah ke material yang lebih suplainya lebih banyak, lebih cepat, lebih mudah, pemasangan juga lebih oke, lebih efektif, sehingga pakai seperti baja ringan ya, galvalum seperti itu. Nah, itu
realitas sekarang kayu lebih jarang bisa dipakai karena yaitu selain mahal juga susah. Untuk teknik pertukangannya pun harus tukang-tukang khusus, tukang kayu, nggak bisa asal geraji, asal motong ya, asal membuat sambungan, itu nggak bisa seperti itu. Ya. Itu polemiknya kayu ya seperti itu. Tapi masih menjadi primadona untuk bangunan-bangunan yang kesannya mau lebih natural, lebih hangat ya, lebih tropis, itu pasti pakai kayu. Oke, jenis kayu tadi yang saya sebutkan adalah ada solid dan ada olahan. Ya, solid itu ya wis potongan dari pohon itu kita potong, kemudian disusun, diukur ya sesuai dengan ukurannya. Ukuran kayu itu sudah ada jenis-jenisnya ya. Ada 2/3, ada 3/5, ada 8/12 dan seterusnya. Itu ada ukuran-ukurannya untuk biasanya dipakai untuk bangunan. Jadi tinggal kalian pilih aja yang kebutuhannya seperti apa ya. Dan jenis kayu pun banyak ya, seperti yang sebelah kanan ini ada ebony dan sebagainya. Yang paling sering kita ketemu, yang paling kalian mungkin tahu adalah jati ya. Jati, kalau kalian pergi kemana-mana ada hutan jati, itu hutan emas ya. Kalau kalian bisa potong, bisa bawa pergi, itu langsung kaya mendadak. Tapi jelas jati yang sudah berumur, yang sesuai dengan standar kekuatannya. Ya, bahkan jati itu ada sertifikatnya ya. Jadi kalau kalian nanti tiba-tiba bawa jati lemari ataupun furniture ke luar kota tapi tanpa ada suratnya, nanti bisa dicekal oleh bagian itu ya, yang ngecek itu yang untuk ditimbangan biasanya. Ataupun polisi-polisi di jalan ini asli enggak kayu ini, nanti dianggap illegal logging ya. Kemudian untuk olahan itu banyak seperti laminate atau engineered. Engineered itu maksudnya rekayasa. Rekayasa itu ya apa ya namanya? Inovasi ya, bisa dari partikel ya, bisa dari bekas-bekas potongan dari kayu itu disatukan kembali, dilem kayak gitu-gitu ya. Itu jenis kayu ada 2, solid dan olahan. Kemudian kayu kalau dilihat dari tingkat keawetannya, ini ada beberapa faktor ya, tahan lembab, tahan terlindungi, tahan rayap dan sebagainya. Itu keawetan kayu ya. Kelas 1 itu kayu jati, snorkeling, ulin dan sebagainya. Kalian nanti bisa searching sendiri jenis kayunya seperti apa, bentuknya, karakternya, warnanya ya. Ulir-ulir tahunnya itu juga serat-seratnya itu berbeda-beda ya. Sampai kelasnya ada 5 untuk keawetan kayu. Untuk kekuatan kayu juga ada 5 kelas. Kelas kayu yang paling kuat menurut referensi ini adalah kayu ulin, balam, bingkai. Kalau jati ternyata masih level kedua. Ya, tapi nanti kalian bisa searching lagi, bisa belajar lagi lebih detail ya tentang keawetan maupun kekuatan kayu itu. Betul atau tidak atau bagaimana di lapangan ya. Karena biasanya ya tadi seperti disampaikan Pak Krisna, apa yang ada di teori biasanya juga cukup berbeda di lapangan dengan kondisi dan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Nah, kita harus paham juga di lapangan itu banyak sekali faktor-faktor yang non teoritis ya, benar-benar di lapangan ya. Contohnya misalkan anggaran biaya yang sudah cukup bagus, yang keren ya, pas gitu. Ternyata di lapangan ada preman yang malaki. Akhirnya, waduh ini dikeluarin dari mana uangnya? Kan di RAP nggak ada uang palakan preman setempat. Nah itu nggak ada. Jadi uang keamanan itu harus ada. Nah kayak gitu-gitu. Akhirnya faktor di lapangan itu perlu dipertimbangkan. Oke, dan kembali ke sini jenis kayu olahan ya. Tadi kalau kayu solid tidak perlu kita bahas karena sudah jelas dipotong, sesuai dengan ukuran-ukurannya dan dijual per baloknya seperti itu, per lembar, per lonjornya seperti itu ya. Kalau kayu olahan ini umumnya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada MDF ya. MDF itu hasil daripada potongan atau serbuk-serbuk kayu yang dipadatkan ya. Tidak hanya dipres, dipadatkan, tapi juga dilem ya. Jadi ada campurannya. Bisa kalian nanti lihat di YouTube ya proses pembuatan kayu MDF, particle board, block maupun plywood, banyak sekali di YouTube. Kita nggak sampaikan di sini karena pasti panjang nanti ya. Jadi MDF sama particle board itu sebenarnya sama-sama partikel yang dimampatkan, yang dipres, tapi MDF itu lebih kuat, lebih padat, lebih lembarannya pun lebih besar, lebih tebal ya. Tapi kalau particle board itu seperti yang furniture menengah ke bawah kelasnya itu ya, yang kalian ada di rumah kena air, kena lembab itu, kemudian kena goyang itu pun sudah rapuh ya. Tapi memang murah ya karena harga particle board juga cukup murah.
Untuk finishingnya biasanya particle board maupun MDF itu bisa menggunakan HPL, high pressure lamination. Jadi seperti bukan serat ya, partikel lembaran fiber seperti itu, tapi dia memiliki karakter yang kuat seperti triplek tapi tipis ya, dan itu ada motif-motifnya HPL itu. Tapi kalau yang mau lebih murah lagi, yang biasanya di furniture kalian, yang kita temui furniture yang particle board itu ya, yang untuk lemari maupun meja-meja komputer yang ringan itu, nah itu biasanya finishingnya pakai sheet ya, jadi lembaran kertas, bukan kertas ya, plastik juga, tuh kan dilem di atasnya particle board, kemudian kesannya seperti finishingnya rapi, putih, bagus, ataupun ada motif-motif kayu kayak gitu. Tapi kalau kalian klintek itu kelupas ya. Nah, itu kelihatan particle board-nya. Nah, ya, jadi itu finishingnya ya. Jadi tidak bisa dicat. Kalau dicat ini langsung rembes ya. Ataupun harus dilapisi lapisan dasar dulu baru bisa dicat. Ataupun ada teknik-teknik yang lain ya, mungkin pertuangan yang lebih tahu nanti. Kemudian ada blackboard, ini sama ya, kita lihat susunannya terbuat dari potongan-potongan kayu solid yang dilapisi, dipres dengan plywood atau triplek atas dan bawahnya. Kemudian ada plywood, ini yang sering kita temui ya, triplek ya. Triplek untuk berbagai jenis permukaan ya, seperti daun pintu ya, daun pintu. Nah, itu biasanya pakai triplek untuk yang daun-daun pintu murah ya. Kemudian bisa juga untuk lemari maupun meja maupun papan-papan yang lain, papan tulis yang lain yang kayak gitu biasanya menggunakan triplek. Triplek pun ada ukurannya berbagai ukuran ya. Jadi bisa kalian pilih sesuai dengan kemauan kalian seperti apa. Oke, kemudian jenis sambungan kayu ya, ini orang-orang perkayuan yang tahu ya, kita hanya referensi seperti ini, nanti kalian bisa belajar sendiri. Jadi cara jointing antara kayu dan kayu itu perlu sangat detail ya, karena ya kayu itu bahan material yang mudah pecah ya. Kemudian juga dia harus sifatnya hati-hati, pemotongannya harus pas, harus lurus, tidak bisa dipaksakan geradakan gitu, nggak bisa. Kalau batu bata maupun masonry tadi masih bisa lah, kita agak ngawur sedikit itu masih oke. Tapi kalau kayu itu motongnya nggak benar udah pecah ataupun belok ya. Kemudian dipaku pun pakunya nggak bagus ataupun cara teknik pemakuannya nggak bisa, itu pasti juga pecah, maupun pakunya yang belok ataupun jempol kalian yang kena palu. Nah, jadi teknik pertukangan itu menarik sebenarnya kalau kita bisa. Kalau bisa memang semua kita di sini harus minimal bisa lah ya, karena kita selalu berhubungan dengan pertukangan di rumah, itu pasti ada aja yang rusak, ada yang kita perlu perbaiki, jadi minimal punya gergaji, punya palu, paku kayak gitu-gitu yang standar minimum untuk warehouse-nya ya di rumah. Oke, kemudian ini salah satu beberapa jenis ya jointing ya, mulai dari jointing sudut ke sudut ya, dari tengah dan seterusnya. Ya, kalian bisa pelajari nanti. Jadi itu bisa kalian lihat juga cara proses-prosesnya di YouTube ya. Nah, nanti. Oke, kemudian ini contoh pengaplikasiannya untuk contemporary building. Jadi bangunan-bangunan modern, walaupun kayu itu kesannya konvensional, lokal, kemudian klasik, kuno, gitu, tapi ternyata bisa juga dipakai di lebih modern ya. Jadi ya seperti ini contohnya sebagai non bangunan maupun bangunan. Ya, interior juga ternyata masih sangat banyak digunakan zaman sekarang ya. Jadi kayu itu tetap menjadi favorit sampai detik ini, walaupun harganya mahal, tapi masih banyak orang yang suka. Oke, kemudian pertukangan kayu itu ada juga jenisnya ke arah bambu ya. Bambu sama ada dua jenis, ada organik sama olahan ya. Yang organik ya bambu dipotong ataupun dikelupas ataupun dipecah-pecah menjadi seperti ini. Ini kalau kita susun seperti ini untuk dinding biasanya, atau untuk eternit plafon ya bisa. Ya, kalau orang Jawa bilangnya gedek ya, dinding gedek ya. Jadi dinding terbuat dari kelupasan ataupun serat-serat dari bambu itu yang dipipihkan ya. Ini cukup mahal ya, karena sekarang
orang-orang yang tukang ahli bambu itu sudah sangat jarang, dan buat seperti ini cukup susah ya. Nah, kemudian ini yang sering kita ketemui biasanya di rumah belakang ya, di kandang-kandang, di sawah-sawah itu ada sifatnya pagar yang seperti ini. Bisa jadi pagar, bisa jadi dinding maupun jadi partisi-partisi atap maupun yang lainnya. Kemudian yang olahan itu kita sering sebutnya sebagai laminated bambu, jadi bambu yang dipres juga, jadi dipotong-potong, dipres dan dilekatkan menjadi seperti papan kayu ya. Ini contoh sebelah kanan aplikasi dari bambu yang asli ya, organik, kita jadikan sebagai struktur tapi juga arsitektur. Nah, itu yang penting ya. Jadi apa yang kita bahas di awal itu sebenarnya berusaha untuk menarsitekturkan struktur ataupun bagaimana material itu juga ternyata dapat diekspos secara arsitektur. Ini juga untuk kolom, juga untuk pelindung atap, nah, sebagai semuanya dari bambu. Yang atas untuk yang celah-celah antara bambu ini juga susunan daripada bambu-bambu juga. Ya. Kemudian yang bawah ini lapisan finishingnya terbuat dari laminated bambu ya, jadi tempelan gitu, ditempel-tempel sehingga finishingnya terkesan seperti struktur itu terbuat dari bambu. Ini cara engineered bambu atau rekayasa bambu. Yang pertama kita harus kenali dulu kemampuan bambu itu, bukan kemampuan, karakter bambu itu seperti apa. Kemudian kita pilih juga jenis bambu itu sangat banyak ya di dunia ini. Jadi kalau kalian mau perlunya untuk apa, jenisnya bambu yang kalian akan pilih apa. Jadi karakternya masing-masing. Jadi jangan sembarangan pilih asal bambu, pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk jenis bambunya. Jadi dari bambu yang kita potong, kemudian kita pecah, kemudian kita strip kan ya, jadi strip kemudian kita press, di sheet dengan alat-alat tertentu dan jadilah dia lembaran seperti ini. Baru bisa dipakai untuk lantai, dinding, ya, untuk fasad, nah seperti itu. Ya, banyak sekali. Jadi tidak hanya kayu tapi bisa juga bambu. Oke, jenis sambungan bambu ya. Nah, jadi ini yang paling penting. Ada wrong dan right ini ya. Yang salah ini adalah kita memotong atau kita memaku bambu tapi tidak pada bukunya. Buku itu pas bagian ruasnya ini ya, bukan ruas ya, segmennya ini, garisnya. Kalau ruas ini yang ini. Ya, jadi pas bagian bukunya, kalau kita sebut bahasa Indonesianya buku ya, kalau untuk bambu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai nut ya. Nah, nut. Jadi bagusnya kalau motong bambu seperti ini. Jadi pas nutnya atau bukunya itu jangan dipotong ya. Jangan motongnya seperti nanti pasti akan pecah seperti yang ada di sini ya. Collapse ya. Nah, pas nyambungnya. Nah, ini kalau tidak ada nut di sini atau tidak ada bukunya, kalau kita tekan hancur di sini sama. Jadi harus pas ada bukunya supaya lebih mengikat ya. Oke, terus jenis pemotongannya banyak sekali, tergantung kebutuhan kalian seperti apa. Ada yang single, ada yang double seperti ini, ada yang miring plus flat ya. Nah, tergantung kebutuhan mau disambung seperti apa. Jadi banyak sekali ini contoh-contoh sambungannya. Jadi teknik yang ada di sini ini mungkin berapa persen daripada teknik yang ada di lapangan. Jadi sangat banyak. Ini teknik-teknik konvensional. Belum lagi teknik yang modern, udah pakai modifikasi antara plat besi, kemudian ada tali bajanya ya, jadi beda-beda. Ada yang pakai baut ya, di mur gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pelajari nanti di lapangan. Kalau di sini masih bersifat konvensional yang standar. Kemudian ini juga masih banyak lagi jenis-jenis pemasangannya, bisa beraneka ragam karena ya itu ya, yang penting kuat dan sesuai dengan desain apa yang kita inginkan. Oke, ini juga salah satu contoh sambungan jointingnya. Nah, seperti ini, ada yang slash, ada yang Z, ada yang apa namanya ya, vertikal horizontal ya, ada yang diselubungkan, dalamnya dikasih balok silinder ya, kayu silinder kemudian diselopkan seperti itu, ada yang selopnya dari luar. Nah, gitu. Jadi beda-beda, banyak sekali teknik-teknik yang ada di lapangan sana. Nah, ini salah satu contoh beberapa bangunan yang menggunakan struktur utamanya adalah bambu ya. Mulai dari kolom ya, balok, kemudian atap sampai pelapis permukaan atapnya pun pakai lembaran-lembaran dari bambu ya. Jadi
cukup sangat bagus sekali ya di sini Kila Club. Tapi kalau lihat di sini yang paling yang ada lasernya saya ini ya, ini penyambungannya dengan plat besi juga. Jadi antara bambu dengan bambu, kemudian dikumpulkan, diikat, kemudian di plat besi, dari besi itu dilas atau di join ataupun dibaut dengan sambungan-sambungan yang lain. Jadi sangat beraneka ragam sekali ya jointingnya. Ya. Jadi tidak harus pakai tali. Kalau kalian mungkin ke kafe itu lihat pakai tali-tali, ya bisa pakai tali. Ini pun pakai tali yang atas ya. Tapi kalau untuk yang mungkin kekuatannya lebih kuat ya, nah di bawah ini pasti ada sambungan besi-besi platnya, kemudian diselupkan seperti itu dan digabung antara satu dengan yang lain. Ya. Oke, seperti itu untuk timber ya, dari kayu, bambu ya, masih banyak lagi yang bisa kalian pelajari di luar sana. Intinya bahwa kayu dan bambu itu juga menjadi komponen utama dalam bangunan, baik itu lantai, dinding, kolom, balok maupun atap. Ya, kelebihannya daripada kayu daripada tim masonry tadi, kayu ini bisa lebih fleksibel penempatannya di mana-mana, struktur maupun non struktur. Jadi kalau masonry tadi kebanyakan bukan ke arah struktur tapi ke arah partisi ya. Tapi bisa juga seperti yang ditunjukkan gambar Pak Krisna tadi ya, bahwa dindingnya juga sebagai menjadi shear wall atau dinding kekuatan struktur juga. Tapi kalau kayu itu lebih lebih fleksibel, bisa untuk lantai ya, apalagi yang atap yang rumah-rumah panggung ya, seperti gambar yang paling kanan, yang paling kiri atas itu lantai-lantainya juga terbuat dari kayu-kayu, bambu. Oke, ada pertanyaan di sini? Sebelum kita pindah ke tugas ya. Atau mungkin Bapak yang lain bisa menambahkan? Izin bertanya, Pak. Iya. Tadi kan jenis kayu ada dua, kayu asli sama kayu olahan. Nah, di sini apakah jenis kayu olahan ini dapat digunakan sebagai bagian dari struktur seperti kolam atau balok, mengingat kepadatan dari kayu olahan itu lebih rendah daripada kayu aslinya, Pak? Ya, oke. Thank you. Tergantung itunya ya, bebannya yang diterima. Kalau misalkan strukturnya yang dimaksud itu adalah untuk penyangga struktur utama atau masuk dalam komponen struktur utama bangunan, itu sangat tidak disarankan memakai kayu olahan, karena kayu olahan jelas memiliki keterbatasan ya. Tapi sebenarnya bisa juga kalau dengan teknik tertentu ya, sistem tertentu seperti mungkin dipres, dibesarkan size-nya ya, kemudian beban yang diterima pun tidak terlalu berat, itu saya rasa tidak masalah. Tapi kalau misalkan untuk struktur yang utama ya, alangkah bagusnya kalau memakai, jelas disarankan pakai yang solid ya. Karena kalau kita lihat sering kita temui di lapangan ataupun di lingkungan kita ya, di sekeliling kita, untuk olahan itu tidak pernah menjadi struktur ya, pasti menjadi non struktural, partisi, finishing ya, untuk pelapis-pelapis gitu. Tapi kalau untuk struktur meja, lemari ya, itu menggunakan struktur itu juga ya. Nah, jadi perabot pun ada strukturnya ya, dan itu nggak masalah. Kenapa? Karena memang dia tidak menumpu beban di luar kemampuan materialnya. Jadi material itu punya kekuatan ya, kekuatan maksimumnya berapa, kekuatan dia menahan tarik dan tekannya ya, kayak gitu. Jadi selama kekuatan itu masih dalam ambang aman ya, nggak masalah gitu. Makanya kalau kita sudah bilang sudah diskusi atau bicara masalah struktur, kekuatan dan sebagainya, kita sudah hubungannya sama engineer sipil ya. Bagaimana beban yang diterima, bagaimana beban yang dihasilkan ya, beban eksternal maupun internal, beban hidup, beban mati dan sebagainya. Jadi perhitungan struktur sangat penting untuk bangunan kita, walaupun itu hanya kita bicara masalah kayu. Ya. Jadi intinya itu ya, selama partikel ataupun kayu olahannya itu dalam ambang aman untuk struktur, itu nggak masalah. Tapi jelas sangat disarankan untuk menggunakan kayu solid ya. Gitu ya. Tadi siapa tadi yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Margareta ya. Ada yang lain?
Ya, saya rasa bisa kalian nanti pelajari lagi, lebih banyak lagi ya di luar sana. Jadi kalau kalian punya waktu luang itu coba diketik aja di YouTube bagaimana kayu-kayu modern diolah ataupun inovasi-inovasi terbaru yang bisa kalian nanti terapkan di DAI ya gitu. Jadi buat rancangan yang inovatif, kreatif itu kan jauh lebih bernilai gitu kasarnya ya. Jadi kalau bisa munculkan itu nanti di DAI desainnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, so kita masuk ke tugas untuk